mahasiswa Mas Sahirul Alim adalah seorang mahasiswa S2 di Imperial College London. Jadi kalau di browsing gitu ya, Imperial College London itu termasuk deretan universitas terkeren dunia begitu. Di UK banyak sekali universitas keren dunia gitu. Nah, Mas Alim ini adalah mahasiswa yang jurusannya itu adalah Medical Device and Entrepreneurship gitu. Jadi sepertinya jurusannya sangat tepat ya dengan kondisi pandemi ini gitu ya. Jadi beliau memilih jurusan dulunya dari teknik di UGM, kemudian S2-nya di Imperial College London, Medical Device and Entrepreneurship. Sementara Mbak Alia Supriyadi adalah bulan depan dia adalah mahasiswa di Johns Hopkins University di Baltimore, Maryland gitu ya, dan S1-nya di Fakultas Psikologi UGM, nanti S2-nya di jurusannya mental health gitu. Jadi mereka ini setelah menikah, tidak lama kemudian Mas Alim berangkat ke London. Beberapa bulan kemudian Mbak Alia menyusul, alhamdulillah dalam kondisi hamil. 2 bulan yang lalu Mbak Alia melahirkan di kota London, ya, seorang baby mungil bernama Ali Al-Fatih Ritonga. Ada di sana bersama, nanti kita akan ketemu Ali juga gitu ya. Terus kemudian insya Allah setelah Mas Alim selesai, beberapa bulan lagi Oktober nanti mereka akan berpindah ke Baltimore itu untuk menemani Mbak Alia kuliah di Johns Hopkins University. Jadi mereka ini adalah pasangan global gitu ya. Nah kali ini alhamdulillah mereka sedang berada di tengah kota London. Bisa dibuka videonya Mbak Alia, Mas Alim. Wajahnya dulu dong ditunjukin. Ini wajah saya, wajahnya dulu. Mungkin Kak Devi saya nggak usah nggak usah di spotlight, jadi biar besar wajahnya Mbak Alia ya. Nah ini namanya Mbak Alia dan Mas Ali. Mana Ali? Tunjukin Ali. Oh iya. Mana Ali? Baby Ali mana Baby Ali? Baby Ali di stroller sedang menikmati Nah hawa. ini dia Baby Ali. Udah besar ya, udah embem itu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang Mbak Alia sama Mas Alim akan menjelaskan ya tentang view kota London yang sedang dilihatnya. Silakan. Oke. Oh iya, jadi suaranya kedengaran kan ya? Ya, bagus. Ini sedikit hujan di London. Mohon maaf ya, jadi agak mungkin sedikit ambil payung. Oke, jadi di sini ini adalah Westminster Abbey, salah satu gereja paling penting di London ya. Seperti penobatan ratu, pernikahan kerajaan terjadi di sini. Kalau tahu Pangeran Williams dan Kate Middleton, nah mereka nikahnya di sini. Di sini juga menjadi kuburan atau dikuburnya beberapa tokoh yang penting ya, seperti Newton, apalagi Hawkins, siapa lagi Al? Ya pokoknya tokoh-tokoh penting banyak yang dikuburkan di sini. Yang terbaru adalah Hawkins, Stephen Hawkins. Newton dikubur di situ. Betul, Westminster Abbey. Jadi orang-orang yang terhormat di Inggris dikuburnya di sini. Seperti itu. Kalau dilihat ke sana, ya ini sekolah Westminster. Kalau pernah nonton Harry Potter ya, penonton Harry Potter pasti tahu ya. Ada namanya siapa? Bellatrix something itu namanya, penyihir Bellatrix. Nah, artisnya itu bersekolah di sini. Oh, artisnya ya, bukan Ternyata. Betul. Westminster. Nah, kalau di sini Methodist Central Hall, salah satu. Oke, sekarang kita menuju ke... Oh ya, agak
Nah, sekarang itu Westminster Abbey, kita menuju ke Big Ben dan Parliament Hall. Mungkin Bu Diana kalau ada yang mau ditanya-tanyakan atau Ya, tentang karena ini perjalanannya perlu beberapa menit, kita sambil ngobrol ya. Mas Alim, gimana sih rasanya hidup di London? iya, jadi yang paling menyenangkan dari kuliah di luar negeri adalah exposure dengan culture-nya ya, dengan budaya mereka. Jadi banyak hal sekali yang kita dapatkan, hal-hal baru, budaya-budaya baru yang kita dapatkan yang bisa kita pelajari dari peradaban mereka. Seperti itu. Bukan untuk menjadi seperti mereka, tapi untuk belajar dari mereka. Misal kayak culture keberanian atau percaya diri, hal-hal seperti itu menurut saya banyak sekali saya pelajari selama berada di sini. Kenapa Mas kok bisa jadi tambah percaya diri Mas berada di culture di London? Banyak hal Bu, jadi misal contoh satu, ketika kita belajar di luar negeri, seperti misalnya di London saya saat ini, kita belajar bersama orang-orang internasional. Kita belajar dengan teman-teman dari Eropa, kita belajar dengan Amerika, Inggris, dan semuanya. Dan di situ kita merasakan bahwa kita selevel kok dengan mereka. Maksudnya kita bisa bersaing dengan mereka. Jadi nggak ada rasa minder lagi. Yang kedua Oh, adalah sebentar. budaya. Jadi itu ini ya, namanya kolonial mentality kita terhapus begitu saja gitu ya Mas Alim ya. Betul sekali. Tadinya kita mikir semua bule pintar gitu ya. Betul sekali. Dulu jujur saya minder kalau ketemu sama bule. Kayak kalau mau diskusi dengan mereka, saya sudah terlebih dahulu memposisikan mereka itu berada lebih tinggi daripada saya, seperti itu, secara tidak langsung ya, secara mental. Tapi ya ketika berada di sini, oh ternyata kita bisa kok selevel, bahkan beberapa hal kita bisa lebih unggul seperti itu. Iya, mereka ternyata manusia biasa ya. Iya, terus apalagi Ya. tadi yang mau disampaikan? Terkait culture tadi ya, ya misal lain adalah budaya pendidikan mereka, bagaimana mereka di pendidikan itu egaliter, setara, tidak banyak feodalisme ya kalau kita bilang ya, kayak mungkin menjadi apa ya, mungkin ya yang di Jogja tahu lah bagaimana feodalisme, jadi kayak harus tunduk pada senior dan lain-lain. Nah di situ tuh nggak ada kan. Nah jadi kita, atau misal untuk mengemukakan pendapat kita lebih berani. Pertama kali saya berada di sini, dosen itu langsung berkata seperti ini, come on, this is the time for question, come on please ask, there is no such a stupid question. Jadi saya bilang ya juga ya, tidak ada sesuatu yang pertanyaan bodoh gitu. Jadi membuat saya berani untuk tetap bertanya, meskipun kalau di Indonesia pertanyaan itu akan dianggap orang, apaan sih ini pertanyaan bodoh banget gitu, kayak gitu, misal gitu contohnya, salah satu contohnya. Jadi budaya pendidikan mereka banyak sekali yang bagus untuk bisa kita pelajari, seperti itu Mbak, Bu. Iya, jadi sejak awal udah dibangun ini gitu ya, budaya diskusi dan diskusi kritis yang tanpa mempermalukan begitu ya, Ya Mas Alim betul. ya. Ya, oke. Nah, Nah, ya. kita sampai di ini namanya adalah Parliament House ya, Ul. Hah? House of Parliament. Nah, di sini House of Parliament. Parlemen UK berada. Kalau pernah nonton YouTube, bagaimana mereka diskusi, UK kan sifatnya parlementer ya, parlementer. Jadi Perdana Menteri yang diangkat oleh parlemen. Jadi keputusan tertinggi ada di parlemen, seperti itu. Nah, mereka berdiskusi di sini, di ruangan yang berbentuk spiral, dan berdiskusi di sini, kayak gitu. Udah, lanjut? Oke, kita sambil nyebrang ya. Oke, sambil nyebrang dulu biar nggak ketabrak. Nah, itu di ujung bisa dilihat London Eye ya. Oh, London Eye-nya kelihatan. Salah satu landmark di London ya. Ya, jadi London Eye itu yang seperti komedi Putar, apa ya, namanya betul. itu, komedi putar tapi Komedi putar. Biang Lala ya, ya. ini ya. London Betul. Eye. Karena Nah, kalau naik itu kita bisa lihat kota London. betul sekali. Nah, ini Big Ben yang banyak scaffolding-nya itu.
sayang sekali, jadi Big Ben pada tahun 2017 itu mengalami renovasi selama 4 tahun. Rencana tahun ini selesai, namun karena COVID jadi diperpanjang. Nah, jadi sayang sekali kami yang berada di London pada tahun ini bisa menikmati view Big Ben yang sesungguhnya kayak gitu. Ya, Bisa dilihat kan ya? ini Big Yang Ben scaffolding itu? yang ada di poster, yang ada jamnya itu sedang dibangun ya, Bapak Ibu dan adik-adik. Jadi adanya Big Ben dalam pembangunan. Nggak apa-apa, Betul. nggak masalah, nggak masalah. Nah, jadi ya sedikit sejarah tentang Big Ben. Jadi Big Ben ini adalah dibangun pada tahun 1800-an ya, 1800-an, dan menjadi landmark paling terkenal ikonik dari kota London. Jadi kalau sering nonton film yang settingnya di London, pasti yang pertama disorot biasanya atau apa itu adalah Big Ben gitu kan. Dan Big Ben menjadi bangunan pernah menjadi jam yang paling akurat di dunia selama tahun 1800-an. Dan apa namanya? Big Ben menjadi simbolis di kota London dengan selalu dibunyikan pada tahun baru dan Remembrance Day atau hari untuk mengingat Perang Dunia Kedua, seperti itu. Oh, jamnya bunyi ya, bisa bunyi ya. Betul. Ya, dan Dan itu, juga kalau Ibu? Ya, dan itu Ya, dipakai di negara-negara koloni, British koloni, selalu ada jamnya kayak gitu. Betul. Mungkin di Australia juga ada Bu ya dulu. Ada di Melbourne ada jam yang kayak gitu juga ikonik gitu. Betul. Nah, di situ ada, bisa dilihat ya, nggak bisa di zoom ya? Nggak bisa ya? Oh, bisa. Nah, itu ada patung Churchill, Prime Minister paling terkenal dari Inggris karena menjadi Prime Minister pada saat Perang Dunia Kedua. Dia dibuatkan patung di sini seperti seolah sedang mengawasi gedung parlemen. Walaupun matanya sebenarnya tertuju menuju sebuah bar sebenarnya. tapi gitu, filosofinya adalah dia mengawasi parlemen. Oke. Kenapa kok dia mengawasi parlemen? Saya juga nggak tahu, tapi ya, I don't know. Tapi katanya gitu filosofinya, maka dia menghadap ke arah parlemen. Di sini yang sebelah sana itu tadi apa? Downing Street. Jadi kalau sering dengar Downing Street ya, keputusan yang dibuat di Downing Street misalnya kayak gitu, kata-kata kayak gitu. Nah, itu Downing Street berada di sana. Tepat lurusan ini. Nah, Downing Street itu sendiri adalah rumahnya untuk Prime Minister atau yang sekarang berarti rumahnya Pak Boris Johnson. Oh, si Boris Johnson tinggal di situ beneran? Iya, betul. Oh. Nggak tahu sih kalau dia punya rumah sendiri kayak Cikeas gitu ya. Enggak, maksudnya kok di pinggir jalan banget gitu loh orangnya. Betul, sangat agak masuk ke dalam juga sih. Tapi ya betul, bisa lihat dari samping gitu. Kalau kita di Istana Cikeas apa istana gitu kan. Iya Bu ya. Pagarnya jauh banget, ya. Gitu. Hah? Oh, nyimpan payung dulu. Nah, Bu, kalau ada mau ditanyakan lagi, kita sambil jalan menuju Westminster Bridge. Sih. Ini kami berdua pakai. Nah, ya pakai masker ini. Nah, jadi ada satu alasan adalah karena di Inggris sudah dicabut peraturan harus pakai masker di tempat umum. Nah, kenapa? Karena tingkat vaksinasi di Inggris itu sudah 90% lebih untuk orang dewasa. Jadi walaupun angka COVID Inggris naik, tapi tingkat hospitalization-nya atau masuk rumah sakitnya itu tidak terlalu tinggi. Maksudnya tidak sampai kolaps. Jadi pemerintah masih bisa menangani kayak gitu. Makanya sudah sangat banyak orang yang tidak pakai masker di luar ruangan, maupun dalam ruangan bahkan sekarang. Di dalam transport. Ya, tapi kalau dalam transportasi seperti bus dan kereta api masih harus menggunakan masker kayak gitu. Oke. Oh. Ya, apalagi itu yang kelihatan tuh? Apa? Ya, nah, ini depan adalah Westminster Bridge ya. Westminster Bridge. Nah, Westminster Bridge itu adalah jembatan yang menyeberangi Sungai Thames. Jadi London itu terbagi dua, sisi utara dan sisi selatan. Walaupun ada barat, utara, barat timur juga, tapi
Sungai Thames itu membelah jadi utara dan selatan. Kalau sering dengar London Bridge is falling down, nah itu kan. Nah, London Nah, Bridge itu adalah itu ya. London Bridge itu adalah jembatan yang menyeberangi Thames. Hingga tahun 1600-an, jembatan utamanya adalah London Bridge. Tapi waktu itu jalur perdagangan sudah sangat padat sehingga London Bridge bisa macet sampai berjam-jam. Sehingga dibuatlah beberapa jembatan tambahan, salah satunya Westminster Bridge ini, Westminster Bridge yang menyeberangi Sungai Thames. Kayak gitu. Dibuat pada tahun 1700 hingga sampai sekarang. Oke, nah itu London Eye-nya kelihatan utuh tuh. Nah, itu London Eye kelihatan utuh. Yang bulat itu bundar, yang bundar, yang lala. Betul. Kami sendiri sebenarnya belum kesempatan ke sana. Mungkin masih ada dalam list kami. Iya. Iya. Jadi jembatannya yang mana ini? Ini Jembatannya. yang ramai orang jalan ini depan. Oh, ini Kelihatan nggak? jembatannya. Nah, itu jembatan. Ya. Bentar, nanti kita belum nyampe di Sungai Thames ya, masih di apa ya, bagian awal jembatan. Nah, kalau kelihatan, udah mulai kelihatan belum sungainya? Belum ya? Ya, ada dikit di balik pagar ini kan. Nah, sana kelihatan mungkin, Al. Nah, Westminster Bridge. Nah, jadi ada beberapa jembatan ya yang terkenal, ikonik. London Bridge, Tower Bridge, dan Westminster Bridge. Ada lagi Millennium Bridge yang ada di film Harry Potter kalau tahu. Nah, ini Sungai Thames yang membelah London menjadi utara dan selatan. Kayak gitu. Ya, ini tipikal banget negara-negara koloninya dia. Ada jembatan, sungai, dan gedung-gedung di dekatnya gitu ya. Betul sekali, Bu. Ya. Oke, ya. Itu yang bisa kami tunjukkan dalam kesempatan kali ini. Ya, kalau ada sekarang yang kita mau nanya-nanya ya, mumpung monggo. di sini ya. Oh ya, ini ada beberapa pertanyaan dulu nih dari Mas Alim namanya, bukan Mas Halim ya. Enggak apa-apa. Ya, ini nanti beberapa juga kita akan sharing dengan alumni London yang lain, Mbak Zakia dan Bu Eni gitu. Tapi ini kita masih akan nanya-nanya dulu ke Mas Alim. Mas Alim, kalau share discuss info pendidikan S1 di Inggris nanti akan dijelaskan Mbak Zakia. Mas Alim, beasiswanya mencakup asuransi kesehatan juga enggak? Iya, betul. Jadi kalau LPDP itu sudah mencakup asuransi kesehatan maupun tiket pesawat pulang pergi ya, dan pembuatan visa. Seperti itu. Oh, berarti beasiswanya itu aslinya untuk sendiri tapi cukup untuk berdua ya, Mas ya? Iya, betul sekali, Bu. Kalau PhD atau S3 itu ada tunjangan untuk pasangan. Namun kalau untuk S2, master seperti saya itu tidak ada tunjangan untuk pasangan. Jadi, tapi sangat cukup. Insya Allah sangat cukup. Alhamdulillah. Malah untuk bertiga ya sekarang ya, ada baby ya. Malah untuk bertiga. Iya. Tergantung bisa hemat-hematnya juga sih sebenarnya. Iya. Cuman kalau bisa berhemat dengan maksudnya hidup normal tidak perlu sakit-sakit banget sih. Insya Allah cukup, bahkan bisa nyimpan. Wah, alhamdulillah bisa nyimpen untuk tiket ke US ya, Mas ya. Iya, betul, Bu. Oke. Ya, nah sekarang balik ke pertanyaan lagi tentang kuliah ya. Tadi kan udah dibilang bisa meningkatkan kepercayaan diri. Nah, dan kemudian apa tuh bedanya kuliah di London dan di Indonesia dalam hal mungkin lebih berat manakah gitu atau gimana gitu? Ya, kalau masalah lebih berat, sebenarnya dua-duanya berat sih, kuliah di London sama di Indonesia. Tapi tapi di sini kan mungkin risetnya dia lebih advance dan juga lebih profesional seperti itu, sehingga standarnya tinggi lah gitu permintaannya. Tapi itu juga dibarengi dengan kualitas infrastruktur risetnya seperti lab dan juga supervisornya yang juga tinggi. Jadi
ya menurut saya balance. Kalau dibilang lebih berat mana, saya rasa nggak beda. Oh ya ada yang beda, ada yang berbeda sedikit dari Inggris. Inggris itu S2-nya 1 tahun. Mungkin Oh kalau sering ya. tahu S2 pada umumnya 2 tahun kan. Indonesia maupun Mm-mm. di negara-negara lain biasanya 2 tahun. Tapi Inggris 1 tahun. Sehingga yang bikin berat itu adalah itu, seperti dikompres. Seperti dikompres Seperti 2 tahun menjadi 1 tahun. dikompres ya. Tapi kan Ya. judulnya spesifik ya Mas Alim. Seperti Mas Alim ini kan apa Medical device. jurusannya medical device and entrepreneurship. Nah, itu apa yang dipelajari Mas Alim? Oh ya, kalau spesial jurusan saya belajar bagaimana cara mendesain medical device dan juga bagaimana cara memasarkannya seperti itu. Bagaimana buat mulai dari regulasinya, bagaimana agar sebuah medical device bisa lolos uji, maupun bagaimana alur pemasarannya. Terutama karena saya berada di sini, tentu saya mempelajari Eropa dan Amerika ya. Tapi banyak hal yang juga diaplikasikan di Indonesia. Seperti Jadi itu. medical device itu belajar desainnya ya, belajar Iya, mendesain. betul. Jadi belajar riset saya adalah tentang medical device gitu kan. Betul. Misalnya medical device itu apa yang di ini? Contohnya Bentuknya saya tuh. adalah implan misalnya, implan pada tulang dan Oh, pada kalau saya tulang. pada tendon seperti itu kan. Oke, Saya wah, tendon. luar Betul. biasa ya. Oke, Ya. Mas Ali mau tanya sistem pendidikan di Inggris tadi mungkin sekilas sudah, nanti bisa ditambahkan. Kalau misal nggak dapat beasiswa, ada nggak peluang untuk kerja casual untuk student gitu? Ada Oh nggak, ya. Mas Alim? Nah, jadi kalau nggak ada Ini pertanyaannya dari di Pak Cuco, alumni kerja casual di Melbourne ini. Bisa. wow. Wah, saya nggak tahu jawabannya. Yang saya tahu ya, yang saya temui selama hampir 1 tahun belakangan ini ada mahasiswa yang tidak pakai beasiswa tapi biasanya itu adalah orang-orang kaya gitu kan. Tapi ada juga yang ada yang sambil kerja sambilan. Kalau kerja sambilan di sini upah minimumnya itu 10 pound per jam. 10 10 pound pound per itu jam ya. kira-kira 200.000 ya? Iya, Atau 200 rupiah. 100 ya 150 sampai 200.000 per jam Betul. ya. Jadi Apa UMR-nya, misalnya iya, jadi tukang misalnya kayak, kebab gitu ya misalnya? ya, atau di bagian kasir, di supermarket, kayak gitu, Heeh. di Indomaretnya sini ya, seperti yang di sini di Tesco misalnya, atau Banyak Sainsbury's. mana Pak Cucu dengan di Melbourne ya? Nah, Banyak ini kalau di London. itu hanya gara-gara pounds-nya lebih banyak, tapi kalau ini UMR-nya lebih banyak Australia nih. iya, Anu tapi ya. biayanya juga lebih tinggi mungkin ya Ya London ya. betul, Betul. karena di Nah, sponsornya tinggi. Nah ya. itu apa sempat tuh kerja Mas Alim sebagai mahasiswa S2? Oke, jadi kalau saya sih LPDP itu nggak boleh kerja sambilan ya, jadi saya nggak ngambil Oh, karena ada kontraknya gitu. oh gitu. Tapi saya punya, kalau teman-teman yang lain banyak, terutama yang teman-teman yang non apa ya, teman-teman internasional misalnya kan, mereka kan biasanya bayar sendiri ya. Nah, mereka biasa nyambi sambil Mungkin kerja juga kayak gitu. ya. Kayak gitu. Nah berapa tadi SPP-nya? SPP saya 700 pound, 700 pound ya. Ya, Itu 700 pound ya, per boleh. SPP kita per tahun 700 pound ya? Hah? 32.500. Oh, sorry. Berapa? 32.500. 32.500. Saya ngeliat, saya Oke, ngebayangin apa sih? 32.500 itu Sekitar berarti 700 juta lah. 700 juta setahun ya untuk Iya. master ya. Iya, Nanti betul. PhD lebih mahal lagi itu. Mungkin kalau kalau S1 sedikit lebih murah mungkin 700 juta di sini dapat apa ya? Ini mungkin Ya. UGM udah lulus kali ya, lebih malah. Oh, ya dapat rumah gitu ya. Jadi Masya Allah rezekinya banyak sekali kalau dapat beasiswa. Oke, apa Betul. nah ini gimana? Oh ini udah ada yang nanya. Bagaimana perjalanan Mas Alim? Mas Alim namanya Sahirul Alim bukan Halim. Buat nyiapin beasiswa gimana Mas? Oke, percobaan beasiswa. Saya spesifik S2 ya, karena saya alami percobaan beasiswa S2. Ya nanti yang S1 ada penjelasannya sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen
cari beasiswa atau ke luar negeri, yang pertama kali harus dipastikan adalah masalah bahasa Inggris ya. Tidak pasti bagus, tapi harus terkualifikasi. Maksudnya harus mendapatkan skor IELTS yang cukup. Kenapa? Karena saya pribadi bukan orang yang memiliki bahasa Inggris yang baik. Tidak seperti istri saya misalnya. Kalau saya pas-pasan. Nah, untuk Nah, kok mendapatkan bisa IELTS itu, tuh pas-pasan tapi kok bisa? Kalau Mbak Alia lahirnya di Australia, jadi udah punya modal lah. Kalau Mas iya, Alim kok bisa pas-pasan tapi lolos tuh. Nah, gimana itu menarik tuh. ya saya les waktu itu saya ke Pati ya. Sorry. Oh, Pati lagi. Pare ya, terus Jauh banget Pare sama Pati. Berapa lama? Tapi tentu karena saya pas-pasannya udah lama, jadi saya hanya nge-review doang. Jadi saya cuma ngambil waktu 2 minggu di Pare, dan 1 bulan saya belajar sendiri. Setidaknya di Pare saya dapat tips-tipsnya gitu kan, tips-tips cara mengerjakan IELTS, cara belajar yang baik dan benar dan seterusnya. Karena waktu itu saya nyambi ini kan. Nah, jadi yang penting itu adalah siapkan dulu bahasa Inggris. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman sudah kerja atau sudah sibuk dunia kerja, sangat sulit mempersiapkan bahasa Inggris. Tapi kalau begitu teman-teman sudah memiliki kemampuan sudah memiliki sertifikat bahasa Inggris, teman-teman bisa mendaftar beasiswa sambil melakukan hal lain seperti misalnya bekerja dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi yang paling pertama adalah siapkan bahasa Inggris. Saya menyiapkan bahasa Inggris. Okay. Kemudian yang kedua adalah saya mencari info beasiswa yang bisa saya daftar dan saya buat timelinenya. Karena apa? Karena biasanya jadi saya buat schedule dalam 1 tahun ini. 1 tahun ini yang ini buka pada bulan sekian, yang ini buka pada bulan sekian, ini buka pada bulan sekian. Sehingga saya sudah punya jadwal sendiri, kapan saya harus fokus untuk daftar, kapan saya bisa fokus untuk daftar kerja saya bisa fokus untuk bekerja yang lain. Seperti itu. Oke, Masya Allah. Berapa lama itu persiapannya Mas sampai dapat beasiswa? Sampai dapat beasiswa, sejak lulus saya 7 bulan, sampai dapat 1 tahun. Ininya loh, dari proses interview sampai ininya loh, maksudnya persiapan bahasanya, persiapan gitu loh, sampai dapat itu gitu. Lulus Februari 2019, saya keterima beasiswa LPDP itu Oktober 2019. Tapi persiapan yang tadi saya katakan bahasa Inggris dan lain-lain, ya mungkin hanya memakan 1-2 bulan ya. Nah, tapi itu persiapan itu benar-benar saya matangkan sehingga saya bisa melakukan hal lain selama 7 bulan selanjutnya. Itu maksudnya kan persiapan ininya kan persiapan mendaftar beasiswanya, tapi kalau bahasa Inggris kan nggak bisa instan kan, pastinya dari dulu-dulunya udah nggak cuma bisa 2 bulan itu langsung dari nggak bisa sampai ini kan. Betul. Iya kan, betul. Wah, Ali nangis. Oh ya. Silakan Alia dilanjutkan, saya nenangkan Ali dulu. Ya. Gimana Mbak Alia menemani suami di sekolah di London? Ya ya gitu Bu. Gimana ya? Ya menyenangkan dan challenging juga karena ini anak pertama, jadi ya penuh belajar dengan belajar. Saya juga belajar, suami belajar, saya juga belajar. Oke, belajarnya banyak banget ya, belajar jadi ibu, belajar nemenin suami, macam-macam gitu ya. Masya Allah itu. Ya. Kenapa? Ya. Oh ya. Komunikasi. Oh ini ada yang bertanya, kalau nggak punya beasiswa, apakah kerja tadi bisa membuat bisa memenuhi ininya gitu, memenuhi tuition fee-nya ya. Tadi tinggal dihitung ya tadi, apakah kerja 1 jam 10 pounds itu bisa dapat 700 pounds, 32.000 pounds per tahun gitu ya. Kan tapi itu minimum itu UMR ya Bu ya, maksudnya bisa lebih tinggi dan lain-lain. Iya, tapi kan berarti banyak sekali hour yang harus dihabiskan, jam yang harus dihabiskan kan untuk mencari uang 32.000 tadi, itu bisa dihitung ya. Oke,
Mungkin sambil nunggu Mas Alim nenangin Ali, itu kita akan beralih ke ini ya, Bu Eni dan Mbak Zakia sebentar ya. Bu Eni, apakah monitor Mbak Zakia? Halo? Oh ya, ini Bu Ya, Eni. halo, Ya, Bu Bu Diana. Eni ini adalah alumni juga, alumni dari UK, tapi untuk S3 ya. Tapi beliau, juga dapat beasiswa gitu dan juga beliau, cari beasiswa juga dulu. Nah, ini menarik juga kan nanti, kita tadi udah mendengar yang S2, kemudian, kita akan diskusi yang S3 juga, S1, nanti juga di sini ada Mbak Zakia. Mbak Zakia bisa muncul? Ya, Ya, ini Assalamualaikum. waalaikumsalam, juga alumni S2 di UK gitu. Jadi bisa diperkenalkan diri dulu Bu Eni dan Mbak Zakia, jurusannya apa dulu, terus ini mereka ini alumni universitas-universitas keren lah di UK ya. Coba tebak apa universitasnya? Yuk Zakia, Mbak Zakia jelaskan. Oh ya, baik, terima kasih. Jadi perkenalkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu serta adik-adik sekalian, nama saya Zakia. Saya lulus alumni London tahun 2019. Saya S2 di UCL, University College London, jurusan Smart City and Urban Analytics. Gitu. Ya. Ya, silahkan Bu Oke, Ed. Bu Eni, silakan Bu Eni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya alumni dari Lancaster University di bidang ilmu ekonomi. Jadi saya mengambil S3-nya dari Inggris, sebelumnya S2-nya dari Atlanta, Amerika Serikat, Georgia University. Begitu, Bu Oh, Diana. begitu ya. Oke, apakah bisa dijelaskan tentang terutama ini para peserta ini tidak sabar menunggu tentang info-info beasiswa ya. Tadi kan Mas Alim sudah menjelaskan tentang ini ya beasiswa LPDP dan hidup di sana. Nah, adakah beasiswa-beasiswa lain gitu? Dan mungkin kenapa kok London atau UK itu ini superior gitu ya. Monggo silahkan siapa dulu yang mau menjelaskan. Mungkin saya mulai dari kenapa milih Inggris gitu ya, Bu Ya, Diana. boleh monggo Boleh Inggris share, Bu Britania Diana. ya. Silakan. Sudah bisa kan ya? Baik. Di sini saya sedikit sharing pengalaman gitu ya, kenapa kok kemudian memilih belajar di Inggris gitu. Nah, sebelum ke sana mungkin ada gambaran sedikit aja. Ini adalah kegiatan saya ketika ikut short course di Cambridge. Jadi salah satu universitas terkeren di Inggris. Jadi di sana saya ternyata tanpa sengaja ketemu profesor saya, Profesor Insuk Gendro, yang ternyata juga mengambil short course di sana. Jadi ini suasana kelasnya, kelas di dalam Cambridge University-nya. Kemudian ini kalau makan siang kita di sini, ya jadi kayak tadi yang Mas bilang bahwa ada kayak di Harry Potter gitu Harry kalau Potter makan. lagi. Nah, seperti inilah suasananya dan terkesan sangat berwibawa sekali. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin yang pertama kali ingin saya angkat adalah kenapa sih kok memilih Inggris gitu ya. Nah, Inggris itu sebenarnya kan sudah sangat panjang sekali reputasinya di dalam bidang kualitas pendidikan gitu ya. Banyak sekali penerima-penerima Nobel keluar dari universitas-universitas ternama di Inggris. Kalau di bidang ekonomi sendiri kayak Adam Smith gitu ya, dia dari Glasgow University itu juga keluaran dari sana dan masih banyak lagi yang lain para pakar atau penerima Nobel yang keluar dari universitas-universitas ternama di Inggris. Nah, selain itu kenapa Inggris juga? Karena Inggris adalah sangat kaya budaya gitu ya, cultural heritage-nya itu sangat bagus sekali. Kalau kita jalan gitu ya dari satu kota ke kota yang lain itu selalu ada gedung atau bangunan itu yang terjaga sekali keasliannya dan itu luar biasa sekali masih terawat gitu ya
dari Umurnya udah abadnya dia bangun, tahun ya, gitu ya. sampai sekarang itu masih sangat luar biasa. Seperti tadi mungkin ditunjukkan ada apa big band gitu ya, yang tetap dijaga, dirawat, tapi ya sayang itu jadi mengecewakan pengunjungnya, nggak bisa foto-foto ketika dipagari macam seperti itu. Nah, selain itu Inggris itu kan bahasanya bahasa Inggris ya, jadi internationally accepted language. Nah, cuman kadang memang ada British accent yang kita harus aware gitu, karena ada agak naik sedikit gitu. Kalau di London mungkin masih biasa, tapi ketika agak naik sedikit sampai kemudian ke Scotland gitu, bahasanya itu kadang kalau kita nggak terbiasa susah kita tangkep gitu. Nah, kemudian tadi seperti yang disampaikan juga bahwa di Inggris itu masa studinya itu lebih pendek, khususnya misalkan master ya hanya 1 tahun, padahal di beberapa negara mungkin bisa sampai 2 tahun. Kemudian bachelor degree itu 3 tahun, padahal kalau di Indonesia mungkin sekitar kurang lebih 4 tahunan. Kemudian tadi disampaikan juga good quality of healthcare, ini kan penting juga. Nah, masa saya itu ada namanya NHS gitu ya, kayak semacam perlindungan untuk kesehatan yang itu semuanya adalah gratis, bisa diakses baik itu oleh warga negara Inggris maupun bukan Inggris. Nah, ini kan pertimbangan-pertimbangan yang penting sebelum kita berangkat ke sana gitu. Nah, kira-kira itu Bu Diana, kenapa kok kemudian Inggris yang menjadi pilihan saya ketika saya sekolah untuk studi lanjut S3? Oke. Tadi, Bu Eni di UK di Lancaster ini pakai beasiswa apa ya, Bu Eni? Oh ya, saya pakai beasiswa dari World Bank. Jadi mungkin nanti Mbak Zakia bisa menambahkan banyak pilihan beasiswa yang mungkin bisa dicoba oleh adik-adik ya kalau ingin melanjutkan studi ke Inggris gitu ya. Nah, kebetulan pada saat itu ada beasiswa dari World Bank yang memang bukaan. Kemudian saya mencoba di situ. Nah, cuman syaratnya adalah ternyata harus punya admission letter. Admission letter itu adalah kayak semacam surat penerimaan dari universitas yang akan kita tuju gitu. Jadi saya sempat defer 1 tahun karena beasiswa sudah saya dapatkan, tetapi ternyata harus ada admission letter gitu ya, sekolah belum saya dapatkan. Kemudian saya coba cari sekolah yang di mana di situ ada profesornya yang sesuai dengan bidang minat saya, dan akhirnya keterimalah di Lancaster Uni ini yang bidang minat saya adalah labor economics, ketemu profesor saya namanya Ian Walker gitu. Jadi mungkin saran saja kalau misalkan mau mencari beasiswa itu dicek gitu ya, di situ apakah ada syarat untuk ada admission letter-nya dulu gitu. Dan admission letter itu kan ada yang conditional, ada yang unconditional. Jadi kalau yang unconditional itu bisa kita langsung kapan aja berangkat gitu ya. Tapi kalau conditional mungkin entah itu TOEFL-nya belum memenuhi, entah itu mungkin kita harus ikut matrikulasi dulu di sana gitu ya. Jadi mungkin diperhatikan itu. Jadi mungkin kalau memang ada tujuan ingin studi di luar negeri, sejak awal kita bisa mencoba untuk browsing, cari sekolah yang bagus, kemudian mencoba melamar, kita dapat admission letter, nanti cari beasiswanya gitu. Oke, nah itu sekilas tentang beasiswanya. Nah, sekarang mungkin Bu Eni bisakah dijelaskan tentang sistem pendidikan di UK? Karena tadi ada yang bertanya seperti apa sih, dan Mas Alim tadi mungkin bisa diceritakan selengkapnya. Oh iya. Baik, jadi sistem pendidikan di Inggris, karena ini targetnya adalah undergraduate level, jadi saya mulai aja dari foundation program gitu ya. Apa itu sih di bawah graduate gitu. Jadi biasanya disebut foundation atau diploma atau A-level gitu. Jadi di sini student atau mahasiswanya itu ada semacam kuliah gitu. Kalau misalkan dia lulus 1 tahun itu, kemudian dia bisa berhak untuk meneruskan ke bachelor degree gitu. Jadi
foundation program di Inggris ini didesain untuk menjembatani kualifikasi yang mungkin berbeda gitu ya antara lulusan SMA di Inggris dengan lulusan SMA di luar Inggris gitu. Jadi biasanya ini yang mungkin perlu diketahui juga, beberapa SMA Indonesia, karena kita juga sering ketemu ya adik-adik yang S1-nya langsung ke Inggris itu mereka kadang masuk foundation dulu. Kenapa? Karena mereka tidak ada program A-level dari SMA-nya mereka atau International Bachelor's atau IB gitu, Bu Diana. Jadi mungkin nanti Mbak Zakia bisa menceritakan berkaitan sama program A-level ini seperti mereka SMA gitu. doang ya. Kalau Iya. SMA doang langsung harus ikut tadi ya, foundation. Harus ikut foundation itu 1 tahun, kan lumayan juga untuk kuliah 1 berapa tahun di sana itu. tadi ya, berapa puluh ribu. Nah, setelah foundation nanti kalau dia lulus bisa masuk baru ke bachelor program. Ini adalah S1-nya di Inggris. Jadi dia lamanya adalah 3 tahun. Tahun yang pertama itu biasanya adalah dia berisi materi-materi yang cukup basic gitu ya untuk semua disiplin ilmu. Nah, kemudian untuk tahun yang kedua itu biasanya akan mengcover semua core gitu ya, mata kuliah penting yang itu diperlukan di setiap bidang ilmu gitu. Jadi kayak misalkan ekonomi itu kalau yang namanya basic itu adalah katakan matematika, statistika gitu ya. Karena yang second year itu adalah yang core-nya, misalkan mikroekonomi, makroekonomi seperti itu. Nah, yang tahun ketiga ini adalah berupa mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa yang nanti akan dia dalami di mata kuliah itu. Jadi lebih detail. Jadi kayak misalkan pilihannya gitu atau bidang keahlian yang nanti dia akan dalami itu di mana. Nah, itu yang S1-nya. Nah, kemudian setelah S1 3 tahun, di sana itu ada, kalau mau lanjut master, S2, itu ada 1 tahun gitu. Nah, masternya di Inggris itu ada 2 tipe. Jadi ada master degree dasarnya adalah research, jadi research based. Kemudian ada master degree yang dasarnya adalah talk based, jadi teaching gitu ya. Jadi bedanya apa? Kalau master degree yang research itu dia langsung di-push untuk ini ya, langsung di-push untuk membuat proposal, kemudian melakukan riset dengan supervisor gitu. Nah, keputusan diterima atau tidaknya di program Master by Research ini adalah tergantung dari proposal yang dia ajukan itu meyakinkan pembimbing di sana untuk bisa di-enroll di universitas itu atau tidak gitu. Sementara kalau Master by Course itu adalah dia lebih banyak kuliah-kuliahnya gitu. Jadi kalau memang seperti kayak kita gitu ya, kita kan mungkin pengajar gitu. Jadi kita butuh banyak belajar tentang keilmuan gitu, lebih cocok mungkin master by course-nya ini dulu karena ini akan lebih banyak modul-modul yang harus kita ambil dan kita pelajari. Meskipun nanti akhirnya kita juga ada menulis kayak misalkan tugas akhir yang kita sebut sebagai disertasi. Nah, setelah master lulus, kalau mau lanjutkan S3 di Inggris itu ada doctoral program juga. Nah, doctoral program. Bu Eni, ya. bisa back dikit. Ini tadi foto Big Ben ya. Oh tadi iya, ini yang penasaran. tidak di cover itu. Ya, yang tadi di scaffolding. Pada malam hari, betul. Ya, next Bu Eni. Ya, setelah S2 lulus, kalau ingin lanjut S3 di Inggris, di sana juga ada doctoral program. Di situ ini biasanya kita harus mencari supervisornya dulu gitu ya. Kenapa? Karena di sana meskipun sekarang ini ada 1 tahun itu kita harus kuliah, tetapi tetap aja proposal itu harus cocok dengan supervisor yang ada di universitas tersebut gitu. Maka pengalaman saya adalah saya mencoba mengirim email ke potensial supervisor apakah bersedia membimbing dengan misalkan topik bidang ilmu seperti ini, dan ketika bersedia maka kita akan memproses semua persyaratan yang diminta oleh universitas tersebut. Nah, ini gambar sebelah ini adalah Buckingham Palace, tempat istananya Ratu Elizabeth gitu ya. Nah,
Itu kalau yang tadi Buckingham Palace itu kalau Ya, ratunya ada di rumah benderanya dinaikkan. Kalau oke. ratunya nggak ada itu benderanya diturunkan gitu. Jadi tandanya kalau ya oke, terus. Ya, mungkin sebagai gambaran aja, ketika kita mau mencoba untuk melamar universitas di Inggris, itu kita bisa melihat dari Time Higher Education gitu ya, best universities in the UK itu mana saja sih gitu ya, karena kadang kayak LPDP itu mensyaratkan ada universitas yang boleh dituju itu mana gitu, tapi kalau kayak studi S3 itu kan biasanya kita bisa beralasan gitu ya, karena supervisornya itu adanya di sini, maka kita biasanya kemudian diizinkan gitu. Misalkan tidak di top 10 gitu ya. Kalau di top 10 kan di Oxford, Cambridge, London dan sebagainya itu kalau di Inggris gitu. Ya ini Imperial College London tadi universitasnya Mas Alim. Oh ya, UCL nomor ini tiga ini. universitasnya Mbak Zakia ya. Ya, ini on average ya. Karena nanti ada ranking universitas berdasarkan subjeknya juga gitu. Jadi kan ada subjek misalkan bidang saya ekonomi, nanti ada di ranking sendiri gitu. Kemudian kalau bidangnya misalkan urban cities kayak Mbak Zakia tadi itu juga bisa di ranking sendiri, di situ juga ada. Nah, kira-kira di Time Higher Education ini nanti akan ada list informasi universitas apa saja yang ada di Inggris, kemudian ada ranking peringkat gitu ya. Nanti ini masing-masing bisa diklik gitu. Pokoknya nanti ada linknya. Ini saya kasih link di sini ya, source-nya timehighereducation.co.uk. Nah, ini nanti bisa diklik, kemudian akan muncul ini semua. Nah, masing-masing universitas bisa diklik, kemudian bisa searching untuk cari informasi untuk S1-nya, undergraduate level-nya, master degree, doctoral degree, dan sebagainya. Mungkin itu Bu Diana. Oh ya, mungkin tambahan informasi juga, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa di dalam satu universitas itu menawarkan subjek yang kita inginkan gitu ya. Nah, jadi ada informasi yang mungkin bisa kita coba berselancar gitu ya di sana di www.theguardian.com education. Di situ nanti kita pilih Guardian University Guide untuk tahun yang sekarang ini. Misalkan kita pengen menemukan subjek. Nah, ini yang tadi saya sampaikan gitu bahwa kalau kita ingin memastikan subjek itu ditawarkan universitas tersebut, misalkan tadi kan universitas secara on average secara umum gitu ya. Nah, kalau sudah masuk subjek, nah ini nanti masuk ke sini gitu ya. Kemudian diklik aja di situ. Nah, setelah itu nanti akan muncul subject tables seperti ini. Nah, ini nanti diklik saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada ini nama universitas gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kotak dialog yang mungkin bisa dipilih subjeknya itu apa saja. Jadi nanti kemudian akan ada informasi universitas yang menawarkan subjek tersebut. Begitu Bu Diana. Portalnya udah lengkap sekali ya. Ya, betul, Ya, betul. oke. Sebelum kita lanjutkan dengan Bu Eni dan Mbak Zakia, ini Mbak Alia dan Mas Alim sudah sampai di St. James Park. Jadi kita mau ini dulu ya, mau lihat parknya dulu ya. Ya, oke Mbak Alia silakan. Tolong Kak Devi kita di remove dulu biar fotonya Alia aja yang di spotlight. Yang di spotlight Alia aja, Mbak Alia. Ya. Silakan Mbak Alia, Mas. Sambil jalannya nggak apa-apa? Sebentar. Halo? Ya, ini. Ya, boleh. Halo. Ya, jadi ini St. James Park ya. Jadi kelebihan London dan saya yakin negara-negara maju ya. Negara-negara maju dan London, Inggris dan beberapa kolonialnya juga mungkin mempraktikkan sama, adalah ketersediaan ruang terbuka hijau yang sangat bagus. Misalnya ini St. James Park. Ini adalah park yang terdapat di dekat Buckingham Palace. Nanti mungkin kita ke Buckingham Palace kali ya. So ini St. James Park-nya dulu. Nah ini St. James Park. Bisa dilihat. Dan bagusnya mereka di sini membiarkan alam hewan-hewan liar banget. Hewan-hewan dibiarkan bermain dengan liar di sini kayak burung-burung, angsa,
bebek dan Mana hewannya Mas? Tunjukin hewannya. itu angsa tuh. Oh, pelikan ya? Itu pelikan misalnya. Cuma kita tidak diperbolehkan memberi makan. Walaupun secara diam-diam boleh sih. Karena itu. Yuk, mungkin kita ke situ kali ya, ke taman itu sebelum selesai di St. James Park. Nah, ini menuju danau. Ini bagian yang membelah St. James Park. Di situ nanti kelihatan Buckingham Palace dari jauh. Kelihatan nggak Buckingham Palace kanan? Ada di sana ya? Nggak kelihatan. Itu Al, ke kiri Al. Al, ke kiri. Kiri kamu Al. Alia, itu tuh. Oh iya. Itu kelihatan nggak? Ada London Eye. Nggak ya? Ya, London kelihatan Eye kelihatan London Eye-nya. London Eye kelihatan. Sementara sebelah sisi lainnya itu Buckingham Palace. Ya nanti mungkin kita akan mendekat ke sana. Parknya ini Royal Botanical Garden nggak? Royal Garden nggak? Beda. Royal Botanical Garden beda jauh lagi. lebih luas. Ini taman yang berada di dekat Buckingham Palace. Oh ya, tapi tetap tempat jalan-jalannya si Ratu mungkin ya. Betul. Jadi di London ini, London ada 7 garden ya, 7 Royal Garden. Enggak tahu ya, kayaknya sih 7, saya lupa kalau tidak dikoreksi secara salah. Nah, Royal Garden seperti misalnya ada Victoria Park, Regent Park, yang ada Masjid Central London di Regent Park, yang salah satu yang besar juga. Jadi itu adalah taman-taman yang dikelola oleh kerajaan. Salah satu yang paling bagus ya di sini St. James Park karena dekat Buckingham. Ya. Kayak gitu. Iya, dia memang. Jadi itulah. Ratunya ini hobi membuat ini, ratu dan rajanya itu hobi membuat taman. Di London juga ada tamannya dia ya. Dia datangi sekali berapa tahun. Betul. Royal Botanical Garden. Nah, jadi kami mau jalan ke Buckingham, mungkin dilanjut dulu kali ya presentasinya karena untuk beberapa menit untuk jalan. Oke, kita kembali. Nanti kita ketemu lagi di Buckingham Palace ya. Sekarang saya akan ke ini dulu ke Mbak Zakia. Mbak Zakia silakan. Nanti kita juga diskusi lagi dengan Bu Eni. Silakan. Mbak Zakia mungkin akan bercerita juga tentang ini, terutama Cambridge, Oxford, gitu-gitu ya, dan beasiswa-beasiswa yang mungkin S1 gitu ya, meskipun Mbak Zakia ini S2 sih di sana, tapi Mbak Zakia punya pengalaman mencari S1 di luar negeri, karena S1-nya Mbak Zakia dari Jepang, jadi sangat terampil nih, dan literate dengan seperti itu. Monggo silakan. Oke, terima kasih Bu Diana. Ini gambar saya udah kelihatan? Kelihatan. Ya. Oh, ini tadi St. Park di sini ya, Bapak dan Ibu. Yang tadi Mbak Alia dan Mas Alim itu. Jadi ini saya mau menunjukkan yang menarik ini. Jadi di London itu, di Inggris itu yang disensus nggak cuma orang, tapi pohon. Pohon juga disensus ya Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa lihat nih, pohon-pohon yang ada di jalanan ini, pohon jenisnya apa aja, berapa persenkah dia sekota. Jadi sangat-sangat, kalau tadi Mas Alim bilang, di kota-kota maju memang biasanya ada, di negara maju sangat concern terhadap ruang terbuka hijau. Nah, ini bahkan sampai disensus segala gitu pohonnya, nggak cuma bikin ruang terbuka hijaunya, tapi benar-benar pohonnya itu diperhatikan. Oke, terima kasih Bu Diana. Ini sekilas dikit, ini adalah UCL, kampus saya, University College London. Kalau tadi Bu Eni cerita akademik atmosfernya sangat terasa gitu ya, guru profesor-profesornya juga sangat suportif. Kalau tadi Mas Alim juga cerita, memang betul, saya juga merasakan hal itu. Dan akademik atmosfer itu seperti ini perpustakaan ya, yang atas ini perpustakaan, ini saya berdiri di depan gedung main library-nya, perpustakaan utama. Jadi kampus saya ini punya banyak perpustakaan yang terpisah-pisah gitu, gedungnya nggak cuma satu, ini main library, nanti di sisi lain ada library khusus arkeologi, bla 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 kayak gitu. Nah, dan ini juga yang bawah ini student center yang baru dibuka ketika saya di sana semester 2. Jadi baru dibangun. Gara-garanya apa? Gara-gara murid-muridnya protes ruang belajarnya kurang katanya. Jadi di sana itu, ini yang sebelah kanan bawah bisa dilihat, ini adalah kalau di web itu kita bisa booking kursi. Mau belajar di library aja, buat dapetin kursinya aja
biasanya rebutan, makanya dibikinlah booking system. Nah, ini biasanya kalau apalagi masa-masa ujian, kalau ini kan di sini tulisannya masih available gitu ya. Tapi kalau masa-masa ujian tuh udah orange semua, book semua gitu. Saking semua orang tuh mau belajar di library sebelum ujian, dan library itu buka 24 jam. Jadi benar-benar emang academic atmosphere, nuansa bahwa semua orang tuh pengen belajar, pengen serius untuk belajar itu terasa sekali. Gitu kurang lebih. Nah, sekarang kita ngomongin juru studi gratis ke Inggris. Terutama yang akan saya bicarakan saat ini adalah untuk S1. Nah, ada nggak sih gitu ya beasiswa S1 ke Inggris? Nah, ternyata ada nih. Ada kalian dan Bapak Ibu. Jadi bahkan beasiswa yang untuk kampus yang sangat terkenal gitu ya, sangat terkenal, yaitu Cambridge dan Oxford. Namanya adalah Jardine Scholarship. Nah, jadi di Jardine Scholarship ini membiayai seluruh hal gitu ya. Jadi ada SPP-nya juga dibiayai, biaya asrama, atau kalau di Cambridge atau Oxford biasa disebut college. Jadi college itu sebetulnya adalah asrama. Biaya hidup juga diberikan, asuransi kesehatan juga yang tadi Bu Eni bilang NHS, itu juga tercover, dan tiket pesawat juga untuk berangkat, mau mulai studi, dan selesai pulang ketika sudah selesai studi. Nah, syaratnya apa gitu ya? Ini kalau saya rangkumkan, syaratnya itu yang pertama adalah punya sertifikat yang diakui secara internasional, yaitu kayak A-level, GCSE itu biasanya di setipe dengan Cambridge. Jadi ini ujian yang dulunya memang diselenggarakan oleh Cambridge dan memang masih sampai sekarang juga dikoordinir oleh Cambridge. Cuman kalau GCSE itu juga ada di Singapura. Atau IB transcript. Jadi kalau sekolah internasional itu kadang-kadang dia kalau di Indonesia sekolah internasional itu biasanya ada 2 kurikulum, antara dia A-level Cambridge atau IB International Baccalaureate gitu. Jadi yang diterima adalah sertifikat-sertifikat tersebut. Ijazah SMA nasional diterima enggak? Sayangnya tidak gitu. Jadi memang kalau mau serius untuk ambil beasiswa full S1 di UK harus ambil sertifikasi internasional. Nah, ini contoh soal A-level. Jadi memang kalau kita perhatikan, soalnya beda ya Bapak dan Ibu serta adik-adik. Ini soal matematikanya A-level, saya ambilkan contoh-contohnya, soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi dia esai gitu. Kalau matematika nggak ada pilihan gandanya, semua esai dan setiap langkah ada nilainya kayak gitu. Dan tipe soalnya itu tipe soal analitis gitu ya. Jadi kayak misalnya kadang-kadang kalau ini kan solve the equation, kadang-kadang prove that gitu. Buktikan bahwa persamaan ini memang betul misalnya. Buktikan bahwa area ini seperti ini dengan menggunakan integral misalnya kayak gitu. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan yang lebih apa istilahnya kalau di high order thinking level ya, high order thinking skill gitu. Nah, kalau ini adalah pelajaran lain, ini pelajaran biologi yang sebelah kiri, ini juga bisa dilihat pertanyaannya itu misalnya kayak gini kan. A dan B itu sama-sama mitokondria. Kenapa bentuknya beda? Nah, jadi yang ditanya kenapa? Kenapa dan kenapa gitu. Jadi ini memang betul-betul penguasaan konsep dan analisis, tidak sekedar wawasan menghafal gitu ya. Nah, kemudian A-level ini juga ada praktikumnya juga gitu. Dan ketika praktikum yang ditanya juga bukan, kita tidak hanya sekedar diminta untuk melaporkan gitu ya. Ini dicampur cairan ini warnanya jadi apa, berapa mili misalnya. Nggak hanya seperti itu, tapi juga ditanya kemudian, kenapa ini bisa terjadi gitu? Kenapa warnanya jadi berubah seperti ini? Sekarang dia mengandung apa? Ikatan apa yang lepas? Nah, kayak gitu-gitu. Jadi memang lebih agak sedikit advance gitu ya daripada ujian kurikulum nasional biasa. Selain itu, beasiswa di Inggris juga mensyaratkan personal statement. Personal statement itu intinya adalah surat motivasi kita yang harus memuat 4 hal ini. Tujuan kita atau aspirasinya tuh apa? Atau mimpinya tuh apa sih konkretnya? Mimpi harus konkret ya, nggak boleh cuma ngomong saya mau jadi dokter, titik gitu. Enggak, tapi dokter yang seperti apa? Memang mau menyelesaikan masalah apa? Kayak gitu. Plan after graduation juga harus jelas, walaupun memang boleh saja berubah, tapi ini ingin ditunjukkan, yang ingin dilihat adalah bahwa kita sudah punya
perencanaan yang jelas gitu, punya visinya tuh udah jelas gitu. Oh kalau mau jadi ini, maka aku setelah lulus harus ngapain aja tuh udah mikirin gitu. Kemudian juga menunjukkan bahwa kita adalah anak yang aktif di kegiatan ekskul. Ekskul apa? Di ekskul itu kita berprestasi apa atau mempunyai hasil apa gitu ya, membuat apa. Dan community involvement ini juga menarik ya, Bu Diana. Jadi memang kalau di Inggris itu sekolah-sekolah juga ngelihat bagaimana sih kita sebagai anak muda yang mau diterima jadi mahasiswa sama dia itu, kita itu memang punya kontribusi untuk masyarakat gitu, bahkan sejak high school kayak gitu. Jadi ini yang harus kita perhatikan, yang menurut saya meskipun kita mungkin sekarang masih kelas 1 SMA harus benar-benar dipikirin nih, berarti 3 tahun saya sekolah itu nggak boleh sia-sia waktunya, harus sudah memuat 4 hal ini, memikirkan mau ngapain habis lulus, saya mau ekskul apa dan punya aktivitas apa, serta saya bisa membuat kegiatan sosial apa atau bermanfaat untuk lingkungan saya tuh saya harus ngapain ya, kayak gitu. Kemudian surat rekomendasi dari sekolah juga penting. Surat rekomendasi ini tidak sekedar rekomendasi yang menyatakan misalnya ya, kalau biasanya kalau surat rekomendasi formalitas kan cuman gini, saya sebagai kepala sekolah menyatakan bahwa anak dengan nama ini prestasi baik, bla bla bla. Tapi nggak cuma seperti itu yang diminta memang harus lebih panjang, lebih menceritakan gitu. Konkretnya anak ini itu prestasinya seperti apa? Contohnya apa? Misalnya, oh anak ini memang di kelas kimia sangat menonjol, bla 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 bla. Kemudian dia juga aktif di organisasi, bla 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 bla, seperti itu. Jadi ini penting juga bahwa berarti kita memang harus direcognize nih sama sekolah gitu. Dan yang terakhir, kalau untuk Jardine Scholarship ini juga kita harus sudah mendaftar ini istilahnya kayak SBMPTN ya, UKAS ini, atau apa ya istilahnya sekarang ya Bu Diana, UTBK mungkin ya. Jadi ujian yang sentral gitu, yang seluruh kampus jadi satu. Nah ini harus sudah mendaftar dulu. Biaya pendaftarannya adalah 25 pound sterling atau kurang lebih sekitar Rp500.000. Ini UKAS ini untuk Jardine Scholarship atau tesnya di mana ini yang UKAS ini? Kalau UKAS ini untuk UTBK-nya. Jadi ini walaupun belum tesnya, tapi Jardine Scholarship pengen tahu bahwa kita memang udah beneran daftar untuk tes UTBK-nya Inggris. Kayak gitu. Iya. Oke. Nah, terus jurusannya ada apa aja sih emangnya kalau di Cambridge sama Oxford gitu kan? Pilihannya cuma 2 nih, Cambridge atau Oxford kalau Jardine Scholarship. Ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat juga ini di website-nya. Ini jurusan yang dimiliki oleh Cambridge. Memang kalau Cambridge dan Oxford itu dia universitas tua ya. Jadi dan dia berusaha mempertahankan keilmuannya mereka, jadi memang kebanyakan ilmu-ilmu murni seperti itu. Jadi kayak dia kuat lah kalau MIPA seperti itu. Oh ya, ini Cambridge, ini sebelum jurusan Cambridge tadi ya. Itu kalau di Cambridge tadi jurusannya ini waktu saya dulu ke Cambridge juga, ketemu Bu Diana juga di sana, bukan ketemu ya, memang berangkat bersama Bu Diana. Bersama bayi-bayi ya. Saya juga waktu itu seperti Mbak Alia melahirkan ketika studi di UCL gitu di tengah. Jadi ini baby master. Sedangkan kalau Oxford juga ya setipe, di Oxford juga jurusan-jurusannya yang kebanyakan murni-murni gitu ya. Kayak engineeringnya pun engineering science kayak gitu. Terus historinya ini bisa dilihat yang history banyak sekali. Jadi mungkin memang menunjukkan bahwa dia itu kuat di yang bagian kayak history, filosofi kayak gitu ya. Ini jurusannya mau di Ayunda ya, kayaknya filosofi, politics and economics. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini saya screenshotkan dari videonya Oxford buat undergraduate. Memang yang dia lihat itu apa sih? Anak-anak yang seperti apa sih? Yang dia mau adalah anak-anak yang jelas punya potensi akademik, ya, academic ability and potential. Yang kedua, self motivation-nya tinggi. Dia punya motivasi kuat, tentu saja kan, karena nanti dia akan ditempa nih di Oxford nih, nggak main-main kan belajarnya, jadi motivasinya harus kuat. Kemudian yang ketiga, independent thinking, artinya memang punya berani gitu untuk punya pemikiran sendiri dan
apa ya mandirilah dengan pemikirannya seperti itu. Jadi nggak cuman orang pinter yang ngafalin doang gitu, tapi emang dari belajar itu kita punya pemikiran apa. Kemudian yang terakhir, dia mencari anak-anak yang engage with new ideas gitu. Artinya memang dia update dengan kondisi terkini dan dia punya ide-ide baru gitu. Dan dia ketika ini nanti biasanya akan mereka lihat di wawancara. Jadi biasanya memang ada wawancaranya juga ya. Dan juga kelihatan dari personal statement itu bagaimana dia mendalami bidang yang ingin dia tekuni seperti itu kan. Terus misalnya ditanya new ideasmu seperti apa atau kamu bagaimana komentarmu terhadap isu-isu itu misalnya. Nah, nanti dilihat tuh anak ini emang punya ideas baru enggak, dan dia kalau punya ideas baru maka biasanya kan dia independent thinking gitu ya. Nah, ini yang bawah look online ini adik-adik Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ada virtual tour-nya di websitenya Oxford, jadi bisa dilihat lah. Ini menurut saya penting sih untuk dilihat, karena saya dulu juga waktu SMA suka ngeliatin kayak gitu buat membantu kita memvisualisasikan mimpi. Oh, saya nanti akan belajar di sini nih gitu. Kayak udah harus pede duluan gitu ya. Saya nanti akan ada di kasur yang ini nih, tenang aja kayak gitu. Buat memotivasi kita. Nah, yang kedua nih, tadi kan Jardine Scholarship. Ada lagi nih salah satu beasiswa yang lain, yaitu di Warwick ya, bacanya Warwick University. Kalau ini dari London sekitar berapa jam ya? 3 jam atau berapa jam gitu naik kereta. Nggak jauh juga sebetulnya dari Yang London. tadi juga nggak di London ya, Oxford Iya. sama Cambridge. Yang tadi juga nggak di London. Berapa jam? 2 jam ya mungkin ya? 2 jam ya. 2 jam naik kereta ya, Oxford dan Cambridge. Itu arah yang berbeda gitu. Tapi Bedanya, ada kereta direct, jadi ini tetap bisa pergi ke Big Ben tadi gitu. ya, dan nuansanya mirip sebetulnya Oxford dan Cambridge. Bedanya kalau Cambridge ada sungainya, kalau Oxford enggak. Gitu. Oke, lanjut ya kita ke kalau yang Warwick nih. Nah, Warwick University juga menyediakan scholarship nih, namanya Warwick Undergraduate Global Excellence Scholarship. Dan dia jelas di websitenya menyatakan gitu kuotanya berapa? 250 kuota. 250 itu 20 bisa dapat full beasiswa, 160 separuh, 70 2000. 2000 itu artinya didiskon 2000 atau didiskon 13.000. Nah, sebagai informasi, kalau nggak mendapatkan beasiswa, itu SPP full-nya itu antara 20.000 sampai 25.000 pound sterling. Atau kalau dirupiahkan sekitar 400 juta rupiah per tahun. Lebih murah lah dari sekolahnya Mas Alim tadi. Ya, memang kalau di London. Tapi ini S1 soalnya. Jadi memang kalau di Inggris itu sistemnya, kalau untuk masyarakatnya mereka sendiri, jauh lebih murah SPP-nya. Jadi kalau yang buat orang Inggris sendiri, SPP-nya itu cuma 9.000 pound sterling. Tapi kalau buat international student, itu jauh lebih mahal. Seperti itu. Nah, syaratnya apa? Ini ada syarat bahasa Inggrisnya, IELTS-nya minimal 6,5. Kemudian ada personal statement-nya sama ya, surat rekomendasi dari sekolah juga sama. Dan kalau yang tadi syaratnya yang Jardine tadi asal udah daftar dulu deh ke UTBK-nya udah bisa, tapi kalau Warwick ini harus sudah diterima di Warwick University, artinya sudah dapat surat bahwa saya diterima gitu. Jadi harus daftar duluan ke Warwick University-nya. Nah, untuk daftar ke Warwick University-nya syaratnya apa? Ini sama IELTS-nya minimal 6,5 dan lulus dari foundation program. Tadi Bu Eni kan sudah menjelaskan kalau di Inggris itu biasanya sebelum S1 orang-orang itu nggak lulus SMA langsung S1, tapi lulus SMA, ikut foundation, baru S1. Nah, jadi harus sudah lulus foundation program atau punya sertifikat A-level tadi. Seperti itu syaratnya. Nah, jurusannya apa aja? Kalau di Warwick ini memang agak berbeda ya sama Oxford dan Cambridge ya. Kalau Warwick itu memang agak lebih berkembang, istilahnya apa ya? Ada banyak jurusan yang juga multidisipliner gitu. Misalnya nih bisa kita lihat, nih saya ambil contoh ya, kalau yang biologi itu ada biochemistry, neuroscience, ini life science and global sustainable development. Kemudian bahkan yang medicalnya juga ada digital healthcare, bisnisnya juga ada macam-macam jurusannya.
terus engineering-nya juga macam-macam gitu ya, yang khusus spesifik gitu, otomotif, spesifik biomedical, spesifik pabrik, manufacturing, dan lain sebagainya. Bahkan fisikanya pun ada physics with business studies. Nah, menarik kan? Jadi memang kalau di Inggris itu ada beberapa kampus yang sudah multidisipliner, artinya memix and match kan ya. Artinya kayak kampus saya UCL itu juga sama kayak modelnya Warwick ini. Jadi kalau Smart City itu di Cambridge, Oxford nggak ada, tapi di UCL itu ada. Dan memang yang masuk jurusan saya itu S1-nya macam-macam. Ada yang S1 arsitek, S1 matematika, S1 psikologi juga bisa masuk. Jadi multidisipliner pendekatannya. Nah, Warwick juga seperti itu, kampus yang termasuk kampus yang ada multidisiplinernya. Nah, kurang lebih seperti itu, Bu Diana. Suaranya hilang ya, Bu Diana? Oh, masih mute. Terima kasih Mbak Zakia. Bu Eni ada tambahan tentang bagaimana persiapan masuk ke higher education di UK? Halo Bu Eni. Ya, saya kira sudah lengkap sih itu. Yang penting memang seperti yang tadi disampaikan Mas Alim ya, bahwa persiapan bahasa Inggris itu adalah yang sangat utama gitu. Karena kalau misalkan bahasa Inggrisnya belum memenuhi, kayak misalkan tadi Warwick gitu ya, 6,5 untuk IELTS-nya, kemudian kita masih 6, tinggal dikit aja, itu tetap akan ada conditional letter. Kalau conditional letter itu tetap belum boleh masuk untuk sebagai mahasiswa di situ gitu. Jadi memang persiapan bahasa Inggris itu yang utama. Mungkin itu aja Bu Diana ya. Ya, jadi tetap bahasa Inggris ya untuk ini utamanya. Ini saya belum dapat kabar dari Mbak Alia apakah sudah sampai di playlist apa belum. Nah, kita ini dulu ya. Halo, udah sampai Mbak Alia? Sebentar Bu, sudah sih tapi kami harus nyebrang dulu. Oh ya, nyebrang dulu. 5 menit Kita lagi. Ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang jadi ini kita kan webinar ini dipersembahkan gitu ya oleh SMA Masa Depan untuk menyemangati anak bangsa gitu ya. Jadi kita ini ingin menyebarkan optimisme di tengah pandemi nih gitu ya, tentang makanya berbagi apa sih gitu yang ada di dunia dan bagaimana kita bisa menjadi student global gitu. Nah, Mbak Zakia, apakah di SMA Masa Depan ada persiapan khusus nih untuk teman-teman untuk itu tadi siswa-siswa gitu, bagaimana mempersiapkannya gitu? Oke, terima kasih Bu Diana. Saya izin share lagi ya. Jadi gimana sih kalau di SMA Masa Depan gitu ya untuk memfasilitasi murid-murid yang memang pengen melanjutkan ke luar negeri. Nah, ada beberapa hal yang kita lakukan gitu ya. Di kurikulum kami sendiri memang kami memplanning anak-anak untuk punya visi, artinya mulai berpikir habis SMA itu mau kuliah di mana, mau mendalami ilmu apa, itu sejak kelas 1 SMA. Jadi di kelas 1 semester 1 itu kita sudah kasih ini ya Bu Diana workshop ya. Ini loh kalau mau keluar negeri tuh wawasannya tuh harus seperti ini. Maksudnya kalau mau keluar negeri itu biasanya syaratnya itu seperti ini. Kayak gitu tuh udah dari kelas 1 SMA. Dan apa aja yang tersedia. Baik ini juga baik di hal-hal yang misalnya artinya baik ke barat maupun ke timur gitu. Kita juga ngadakan gitu yang buat kalau mau ke Al-Azhar, Madinah, seperti itu juga ada workshop gitu buat anak-anak. Lalu ya yang seperti ini tadi bagaimana biasanya apa syaratnya, seperti itu juga kita sampaikan dari kelas 1. Nah, setelah itu kita bimbing adik-adik untuk membuat sendiri gitu. Misalnya ditanyakan, jadi kamu mau kemana nih gitu? Saya mau ke Turki. Nah, sekarang kamu riset kalau ke Turki emang ada beasiswa apa aja kayak gitu. Terus syaratnya apa aja itu masing-masing harus riset sendiri-sendiri dan saling sharing gitu. Nah, kemudian ini mungkin Bu Diana yang bisa menjelaskan nih. Ya, ini kita juga ada ya ini persiapan secara psikologis ya dan Bu Eni juga mengajar leadership. Jadi tadi kan independent thinking penting banget ya, makanya perlu ada pelajaran leadership gitu biar anak-anak bisa menemukan ini
dirinya, terus juga tadi bisa berkontribusi kepada komunitas, terus mereka juga membuat planning step by step ya dengan di pelajaran ada pelajarannya, jamnya gitu. Jadi kalau hari Sabtu itu ada sederet ini ya, sederet motivator gitu yang, terus-menerus gitu, bersama anak-anak untuk mulai dari mengenal dirinya, terus kemudian, eee, bercita-citanya apa kan, cita-cita tadi kan banyak tuh yang misalnya pengen jadi dokter, udah titik gitu, kan nggak boleh kata Mbak Zakia harus jelas. Jadi dokter itu ngapain aja? Emang kenapa? Emang ada masalah apa yang ini sangat mendesak untuk diselesaikan dan seterusnya gitu. Jadi, itu hal-hal yang terus-menerus sampai mereka akhirnya, mimpinya tuh sampai sampai jelas, punya strong why ya, kita mikirnya strong why. Jadi, kenapa saya sehingga jadi tahu tuh, kenapa aku harus belajar matematika. Oh, karena aku harus begini, untuk bisa kuliah di sini aku harus begini, dan ini nanti ilmu ini gunakan begini. Nah, itu tuh hal-hal yang kita garap sekali setiap, hari-harinya gitu oleh tim di masa depan ya. Ya, terus gimana Mbak Zeki, ada lagi? Oh iya, ini juga ada juga yang terintegrasi ya, tidak terpisahkan dari kurikulum pelajaran biasa gitu. Jadi kalau di pelajaran biasa kami membiasakan analytical thinking juga gitu. Misalnya ini pelajaran matematika tentang kurva, tapi sebelum masuk ke situ kita ajak anak-anak untuk mikir konteksnya gitu. Emang kalau kurva di kehidupan kita sehari-hari itu kita bisa lihat kurva di kasus seperti apa sih gitu. Anak-anak disuruh cari, oh ternyata di utang luar negeri nih juga kurva eksponensial nih, bisa kayaknya eksponensial nih Pak gitu kan. Terus diminta mendeskripsikan dulu. Oh, seperti apa? Kenapa utang luar negeri itu kurvanya eksponensial? Apa sih yang diceritakan dari kurva itu kayak gitu. Dan kita juga mendorong anak-anak untuk melatih communication skill mereka dengan misalnya lomba-lomba, kita ikutkan mereka ke lomba debat, untuk berlatih secara nggak langsung. Lomba debat itu kan mereka harus menstrukturkan argumentasi mereka dulu ya, jadi mereka harus nulis dulu argumentasinya seperti apa, terus ngomong gitu. Jadi benar-benar communication skill yang komprehensif gitu, ada nulisnya juga ngomongnya, seperti itu. Dan terakhir kita juga ada A-level session, jadi untuk anak-anak yang memang sudah firm, pengen ke sekolah-sekolah luar negeri yang mensyaratkan A-level, itu kita buka sesi tambahan khusus untuk belajar A-level, dan kita mengulas ini ya, soal-soal past papers gitu ya, soal-soal tahun-tahun sebelumnya, kita sama-sama jawab, dan kita belajarlah cara menjawab, cara mengerjakan soal-soal A-level itu seperti apa. Begitu Bu Diana. Oke, Bu Eni ada tambahan? Sementara tidak, itu aja dulu. Oke, Ya. nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan, tapi ini Mbak Alia dan Mas Alim sudah sampai di Buckingham Palace. Nah, kita pengen tahu kan pastinya seperti apa sih rumahnya Ratu Elizabeth gitu ya. Kita akan spotlight Mbak Zakia dulu sebentar. Ya, oke. Silakan Mbak Zakia. Mbak Zakia, Mbak Alia, Mas Alim, silakan ya. Iya, jadi ini adalah kedengaran nggak suaranya? Ya. Oke, bagus. Ini Buckingham Palace, tempat tinggal ratu sejak tahun 1800-an akhir, sejak zamannya Victoria ya. Nah, seperti yang kata Bu Diana tadi, di atas ada bendera Union Jack, berarti ratu sedang tidak berada di sini. Karena kalau ratu berada di sini, lambangnya adalah lambang bendera kerajaan. Kayak gitu. Iya, belakangnya. Nah, ini apa ya? Ya ini biasanya kalau dari gambar-gambar ini pasti kelihatan ya di Buckingham Palace di bagian depannya. Tipikal bangunan-bangunan kolonialis zaman kolonialis Inggris adalah adanya patung-patung di keempat sisi menunjukkan kekuasaan mereka, seperti budaya-budaya Asia, Amerika, Afrika,
maupun Eropa, menunjukkan bahwa mereka menguasai seluruh benua tersebut pada masa itu. Ya itu menunjukkan kalau kita bilang tanda kutip arogansi kolonialisme mereka pada saat itu, Kayak gitu. Itu kalau dilihat bisa di zoom, Mbak ya. Ya, penjaga-penjaga yang berbaju merah, pakai topi penjaga hitam. yang berbaju merah mana tuh? Pengen lihat. Oh itu, pakai payung ya mungkin ya mereka. Itu. Kita mendekat aja nggak apa-apa. Ya. Nah, ya tapi karena hujan, mohon maaf sekali tidak bisa secara maksimal bergeraknya karena sedang hujan di Nggak apa-apa. Itu ada pergantian penjaga ya biasanya ya, Mas Alim ya? Betul sekali, setiap jam 10 pagi setiap harinya ada pergantian penjaga yang paradenya bisa kita lihat. Jadi defile orang yang pasukan berbaju merah itu bisa dilihat pada jam-jam tertentu penggantian penjaganya gitu. Betul. Begitu, Bu. Nah, ya. Tuh kelihatan tuh di depan tuh. Nah, itu orang yang terseduh. Yang merah-merah ini. Nah. Oke. Ya, begitu. Mungkin sekian lecture yang bisa kami. Ya, terima kasih, Mas Alim. Mohon maaf kalau keterbatasannya. Sebelum ditutup ada pesan nih untuk para ini anak-anak SMA dan para pendengar semuanya, Mas Alim. Oh iya, jadi pesan kami adalah ya mungkin untuk teman-teman yang SMA ya. Kalau pesan dari saya pribadi adalah kalau memang bermimpilah yang tinggi. Jangan takut. Tidak ada kata-kata cita-cita ketinggian. Yang ada adalah karena ketika cita-cita kita tinggi, maka yang tepat adalah membuat usaha kita juga semakin tinggi gitu. Jadi tidak ada kata-kata cita-cita ketinggian. Selalu optimis, dan kalau ada kesempatan untuk kuliah keluar, baik itu S1, S2, S3, itu sangat-sangat recommended, sangat-sangat berharga. Jadi cobalah raih untuk itu. Kayak gitu. Oke, mohon doa untuk anak bangsa nih, biar pada semangat. Ya, silakan melanjutkan ini karena hujan, kasihan Ali ya, silakan. Terima kasih sekali atas waktunya Mas Alim dan Mbak Alia. Kita sekarang saatnya menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, Bu Eni dan Mbak Zakia ya. Ini ada banyak pertanyaan di chat, juga komentar keren gitu-gitu ya. Nah, sebentar, yang mana yang belum terjawab? Apakah apabila lulusan dari D3 ingin melanjutkan S1 di Inggris, apa ada sistem transfer? Apakah Bu Eni tahu hal itu? Oh iya, Bu Diana, sejauh ini saya belum pernah mendapatkan informasi gitu ya, karena transfer kredit itu agak rigid, seperti kasusnya di S1, International Undergraduate Program, itu kan harus dicek dulu kesamaan mata kuliahnya, kemudian dicek apa silabusnya seperti apa, baru bisa ditransfer. Nah, mungkin bisa aja langsung ditanyakan ke bagian admission-nya di sana ya. Kalau pengalaman saya dulu, saya diminta transkripnya sama detail buku teks yang dipakai untuk setiap mata kuliah. Jadi ketika saya mau masuk S3 di sana, S2-nya saya itu ditanya pakai buku apa aja untuk makroekonomi dan sebagainya. Nah, kalau misalkan levelnya itu belum setara dengan persyaratan yang diminta, maka saya diminta ambil dulu Master of Philosophy. Jadi mungkin ini bayangan aja ya, sebagai pembanding. Kalau misalkan mau dari diploma ke S1, pasti akan ada bayangan seperti itu juga gitu. Mungkin itu Bu Diana. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan. Ini Mbak Zakia juga minta tolong di spotlight, Kak. Ada lagi pertanyaan nih. Apakah ini sudah dijawab ya, apakah subjek master harus sesuai dengan bachelor? Tidak, tergantung
kampusnya, background-nya, aspirasi kita sendiri kalau kita bisa meyakinkan ya bahwa Ya. itu sesuatu yang berguna. Terus kemudian Mbak Zakia jika sudah punya A-level apakah harus punya IELTS juga? Halo Mbak Zakia? Atau Bu Eni mungkin bisa menjawab? Iya, saya kira kita tetap aja persiapkan ya IELTS karena itu adalah persyaratan untuk mendapatkan admission letter gitu. Jadi tidak ada salahnya untuk melengkapinya gitu. Ya mungkin bisa saya tambahkan sedikit. Jadi A-level itu nggak harus semua hal ya dikuasai. Artinya kan kita boleh sertifikat A-levelnya itu juga bahasa Inggris gitu. Nah, itu ada universitas yang membolehkan kalau udah A-levelnya bahasa Inggris, sertifikat bahasa Inggris ya nggak perlu IELTS lagi gitu. Jadi ya tergantung. Kita harus sangat detail ya untuk melihat persyaratan gitu. Terus kemudian kalau SMA, sekolah masa depan lokasinya di mana Bu? Sudah ada sudah ada webnya, apakah sistemnya distance learning? Ya sekarang ini distance learning karena masih pandemi. Terus izin bertanya, apalagi nih yang belum. Kalau SMA kemudian ambil ujian A-level di Indonesia bisa langsung bachelor program? Berapa subjek A-level yang harus diambil dan apa saja? Saya jawab yang kedua, nanti Bu Eni jawab yang pertama. Berapa subjek A-level yang harus diambil? Rata-rata 3 syaratnya gitu. Jadi kalau misalnya psikologi gitu ya, itu mungkin boleh matematika, terus kemudian English gitu, terus apalagi bahkan mau Islamic Studies juga boleh, jadi penguasaan konsep Islam gitu juga ada ininya gitu, A-levelnya gitu. Jadi tergantung jurusannya apa kayak gitu. Kalau kedokteran ya pastinya harus ada biologinya misalnya kayak gitu. Ya, nah Ya. bisa dipelajari. Mungkin Bu Eni bisa jawab kalau sudah punya A-level di Indonesia apa bisa langsung bachelor program? Ya, menambahkan Bu Diana, kalau kita sudah ambil ujian A-level di Indonesia, biasanya akan bisa dari hasil evaluasi di UCAS tadi ya, UCAS tadi itu bisa masuk ke bachelor program. Itu juga yang dialami beberapa mahasiswa S1 di sana pada saat bersamaan pada saat saya kuliah S3 di sana. Jadi ini bisa di-waive langsung masuk kepada undergraduate level. Oke, nanti kalau Mbak Zakia sudah on bisa ikut nambahi. Mungkin karena beliau juga punya baby ini mungkin saat-saatnya rewel juga ya malam-malam. Nah ini ada pertanyaan lagi. Boleh untuk remaja yang sedang menempuh SMA reguler di Indonesia ingin kuliah di LN apakah bisa nyambi belajar A-level? Bisa. Apakah belajar A-level itu seperti kursus gitu Bu? Iya, dan di SMA masa depan ada juga kursus A-level yang dibuka untuk umum. Silahkan menghubungi ini tadi kontak yang sudah di-share tadi ya. Materi tes untuk IB atau A-level apa saja? Ini maksudnya apakah belajar A-level bisa seperti kursus? Bisa, belajar sendiri juga bisa kalau mau, tapi kan perlu tutor biasanya. Materi tes untuk IB dan A-level apa saja? Sepertinya susah tesnya, apa saja yang dipersiapkan untuk tesnya? Tadi Itu saya nanti yang akan didiskusikan pada pelajaran di A-level gitu ya Bu Diana ya. ya, dan tadi Mbak Zakia udah nunjukin tuh yang jelas tuh tidak akan keluar pelajaran A-level tuh seperti misalnya persamaan ini jika X adalah ini, Y sama dengan berapa gitu. Sesimpel itu nggak akan. Tapi sesuatu yang buktikan kalau persamaan ini seperti ini dengan konsep integral misalnya kayak gitu ya. Jadi lebih advance. A-level dan IB itu bedanya apa? Ya, Bu Eni mau menjawab A-level dan IB bedanya apa? Nah ini Mbak Zakia yang lebih banyak tahu nih sebenarnya. Kalau A-level itu kalau nggak salah basisnya lebih ke Cambridge ya. Cambridge ya, betul. Ya. Ya. Kalau Beda IB itu dengan IB. International Baccalaureate gitu. Jadi Ya. ya sebenarnya ini aja. Jadi kalau saya pernah wawancara penyelenggara Cambridge gitu, kalau A-level tuh banyak yang lebih ini ya, lebih berorientasi yang ininya gitu, nilainya gitu, pencapaiannya. Sementara kalau IB memang prosesnya juga harus terstandar, jadi artinya
dia harus menempuh misalnya berapa program dalam bahasa Inggris gitu. Dan itu harus register sekolahnya untuk bisa IB gitu. Seperti Dan itu. satu lagi biaya IB itu lebih mahal, jauh lebih mahal Daripada dibandingkan untuk A-level. A-level ya. Karena modul-modulnya berbeda Modulnya, gitu betul. sih kira-kira. Ada pertanyaan lagi nih, kalau mau ambil S2 dengan beasiswa LPDP, apakah disyaratkan penerimaan kampus di UK terlebih dahulu? Kalau pengalaman ini ya, pengalaman dari beberapa kolega di kampus, itu LPDP itu mensyaratkan universitas yang boleh untuk dituju gitu. Jadi memang ketika seleksi gitu mungkin sudah dinyatakan keterima, tetapi nanti sekolah yang harus dituju itu adalah sesuai dengan syarat yang dari LPDP itu, Bu Diana. Nah, ada Ya, kasus betul. nih teman saya gitu ya, karena universitasnya itu bukan di list LPDP, maka dia kemudian berargumen bahwa ini untuk S3 sih, kemudian dia berargumen bahwa supervisornya itu adalah hanya ada di kampus itu, meskipun kampus itu tidak ada di list LPDP. Itu kalau yang S3. Tapi kalau yang S2, karena mungkin S2-nya by course, maka agak sulit untuk berargumen gitu bahwa kampusnya adalah yang tidak sesuai dengan list di LPDP itu biasanya nggak diizinkan untuk berangkat. Ya, tapi LPDP sendiri memang skemanya sangat beragam. Ada beasiswa afirmasi, ada beasiswa daerah tertinggal, Oh iya. beasiswa targeted ya. Terus tergantung. Ada juga salah satunya beasiswa untuk top 10 university dunia. Nah, itu memang harus sudah punya LPDP, punya LOA di 10 universitas ternama dunia, siap berangkat tuh langsung gitu Ya. berangkat gitu. Begitu. Oke, apakah masih ada pertanyaan lagi? Jika tidak, silahkan bisa menghubungi. Oh ya, di sini di chat kita juga sudah share tentang kupas tuntas A-level, kita sudah pernah bikin talkshow-nya juga. Jadi di YouTube channel Masa Depan itu ada beberapa info yang terkait dengan diskusi kita kali ini, bisa ditonton. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa juga menghubungi Masa Depan CS ya. Tadi sudah ada kontaknya di sini. Terima kasih sekali atas kerjasama, perhatian dan support dari Bapak Ibu semuanya sehingga acara ini bisa berlangsung meriah gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi misi kami SMA Masa Depan ingin berbagi semangat di tengah pandemi agar anak-anak berpikir global dan berpikir maju gitu ya. Ada banyak hal tuh sebenarnya ya, daripada kecanduan gadget, main game, ternyata ada banyak hal tuh yang harus dipersiapkan kalau kita ingin meraih mimpi-mimpi yang besar. Bisa belajar bahasa Inggris, online banyak sekarang, bisa ya dan berbagai macam gitu. Oke, Bu Eni ada yang ingin disampaikan terakhir sebelum kita tutup? Ya, carilah ilmu di luar sana gitu ya, karena kita akan banyak belajar dari tidak hanya akademik saja, tetapi juga dari sisi lain yang tidak kita temuin di negara kita, apalagi ketika kita menjadi minoritas di luar sana gitu. Jadi nanti kita pulang itu akan lebih toleran sekali dalam berhubungan dengan sesama manusia. Mungkin itu, Bu Diana. Oke, terima kasih. Insya Allah kita akan mengadakan live tour berikutnya. Ini sudah ada yang ngantri beberapa ke Jepang, ke Australia, dan ke beberapa negara lain. Silakan dipantau IG SMA Masa Depan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah dan kurangnya. Terima kasih sekali lagi Mbak Alia dan Mas Alim. Semoga sukses studinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.